Aku ceritakan dulu ya. Zargo. Zargo itu dulunya memang aku jualan bukan di marketplace. Jadi memang saya full iklan di Facebook Ads sama IG. Jadi dulu memang 1 tahun full itu memang di Facebook Ads sama IG. Harga jualnya pun waktu itu masih tinggi. Awal mulai itu Zargo jualan kaos. Waktu itu harga jual itu 95, saya iklankan di media sosial. Waktu itu memang tujuannya hanya profit, biasa ala-ala IM lah, iklan sekian, profit sekian kayak gitu sih. Nah, berjalan 1 tahun, cuma saya mikir, kadang saya iklan sekian, terus penjualan sekian. Cuma ketika akunnya itu terkendala atau kita nggak ngiklan, itu penjualan juga stop kayak gitu sih. Nah, waktu itu saya memutuskan untuk mengubah harga dari yang tadinya mungkin menengah atau kaos polos itu kan dengan harga 95 itu udah masuk yang lumayan lah ya. Nah, waktu itu saya putuskan untuk menurunkan harga ke angka 49.000. Tujuannya apa? Biar apa ya? Ketika ada new customer yang beli, itu repeat order jalan terus. Dia puas dengan produknya, dia juga puas dengan harganya kayak gitu sih. Sebenarnya harga yang saya berikan itu sama dengan value yang saya berikan atau bahkan lebih tinggi. Nah, ketika iklan berjalan, ada beberapa customer yang menanyakan, marketplace-nya ada nggak di Shopee sama Topet? Nah, waktu itu langsung buka di Shopee sama di Tokopedia awal-awal. Cuma waktu itu saya kepikiran, oh ini juga brand-brand yang besar, yang mungkin teman-teman juga udah tahu, brand fashion pria yang mungkin harga jualnya juga kelas menengah ke bawah, itu di Shopee juga rame banget kayak gitu sih. Nah, waktu itu makanya saya langsung mungkin agak mulai fokus untuk optimasi di marketplace itu baru di tahun 2021. Jadi memang saya fokus di marketplace itu belum lama sih. Jadi masih nyubi lah, belum dikatakan praktisi. Nah, oke. Nah, awal masuk itu masih ke seller biasa. Yang mungkin malah belum ada label star seller kayak gitu sih. Cuma saya pikir, kadang brand-brand yang besar itu kenapa rata-rata dimasukkan kayak Shopee Mall kayak gitu. Jarang ada yang brand-brand yang besar itu yang star seller. Nah, makanya saya coba cari gimana caranya untuk upgrade ke Shopee Mall. Dari yang sebelumnya itu mungkin star seller kayak gitu sih. Saya cari-cari, oh nemu, tahu caranya. Oke, itu saya nyoba ke Shopee Mall, sama yang Topet juga official store, sama Bukalapak juga awalnya buka. Maksudnya apa ya, buka toko juga di Bukalapak sama di Lazada. Cuma waktu awal-awal memang Bukalapak itu penjualannya agak kurang. Jadi saya sama tim fokuskan untuk ke 3 marketplace. Itu Shopee, Tokopedia, sama Lazada kayak gitu sih. Langsung aja ke benefit atau keuntungannya join di Shopee Mall. Nah, ini Zergo sendiri, nama Shopee-nya itu Zergo Official Shop di Shopee. Oke. Nah, ini keuntungan eksklusif untuk penjual Shopee Mall. Yang pertama, itu nanti ketika kita join gabung di Shopee Mall, itu dari tokonya sendiri itu udah ada logo Shopee Mall. Itu dari tokonya. Nah, terus dari display-nya, dari gambar itu di bagian kiri atas itu ada juga logo mall. Kalau yang star seller ya kadang ada tulisannya star seller kayak gitu sih. Nah, di bagian bawah display-nya, di bagian bawah gambar itu ada tulisan original, produk original, garansi uang kembali jika tidak original. Terus 7 hari pengembalian sama apalah itu di bawahnya. Nah, itu salah satunya itu yang pertama. Jadi ada apa ya, ada logo kayak Shopee Mall kayak gitu sih, ori. Jadi itu yang memang ujungnya nanti meyakinkan calon customer kayak gitu. Terkait kepercayaan, trust kayak gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti kita tampil di Shopee Mall, di mana seller-seller yang star seller atau mungkin seller biasa itu nggak bisa masuk di situ. Jadi kita bisa apa ya, bisa di Shopee biasa dan juga bisa di Shopee Mall. Nah, plusnya apa? Ketika kita hanya di Shopee biasa, maksudnya bukan di Shopee Mall ya, itu kadang perang harganya itu lumayan apa ya? Contoh aja ini.
saya kemarin searching ya, kemeja panjang pria ya. Itu saya filter terlaris. Itu rata-rata harganya itu di angka 50 ribuan. Bahkan HPP di produk saya kemeja panjang pria aja masih di atas itu. Nah, cuma ketika saya filter hanya di Shopee Mall, itu kemeja panjang pria terlaris itu harga rata-rata itu di angka 100 ribuan. Sedangkan di Zargo itu harganya 99. Jadi kalau di Shopee Mall itu nggak perang harga kayak gitu sih. Maksudnya masih bisa bersaing dengan brand-brand lain. Cuma kalau nggak di Shopee Mall, perang harga melawan kayak Star Seller atau apa itu udah jauh. Nah di sini kan udah ada marketnya loh, karena ini kan brand. Jadi memang kadang trafficnya juga ada dua sisi sih. Kadang kalau orang yang langsung masuk ke Shopee Mall, kita juga masuk. Kayak gitu sih. Itu yang kedua, tampil di halaman Shopee Mall. Kemudian yang ketiga, ada prioritas ke promo-promo terkait penjual Shopee Mall. Nah, di sini yang saya dan tim alami itu sebelum menjadi Shopee Mall sama sesudah menjadi Shopee Mall itu ketika ada campaign-campaign atau flash sale. Nah, jadi kalau ada campaign-campaign atau flash sale itu di Shopee Mall jauh lebih banyak. Bahkan dibuatkan grup, nanti si AM-nya meng-share info. Oh ini ikutan campaign ini. Kadang flash sale juga diundang. Nah, dari campaign sama flash sale-nya itu di Shopee Mall jauh lebih banyak dibandingkan star seller atau seller biasa itu sih. Kemudian yang keempat itu didampingi AM, account manager. Itu nanti kita dibuatkan satu grup di WhatsApp. Nah, di situ nanti AM-nya itu nge-share, oh nanti tanggal sekian, bulan sekian ada campaign ini nih. Terus nanti besok ada campaign ini. Kemudian ketika kita ada permasalahan, kita juga bisa langsung tanya, langsung ke AM-nya loh, entah di grup atau ke PM. Bahkan kadang bisa langsung call via WhatsApp, terkait mungkin algoritma Shopee gimana, terus ini ada permasalahan apa, terus mau pengajuan apa, itu nanti bisa. Enaknya itu sih, lebih support dari AM-nya itu. Kemudian yang kelima, itu kita diprioritaskan untuk tampil di halaman hasil pencarian. Jadi untuk SEO-nya itu agak lebih diprioritaskan, walaupun nggak signifikan banget. Maksudnya toko baru gabung Shopee Mall terus posisi paling atas itu juga nggak mungkin. Cuma kalau head to head dengan star seller yang sama itu agak lebih diprioritaskan. Kayak gitu sih di bagian kata kunci. Nah itu mungkin keuntungan sih menurut yang saya sama tim alami selama ini. Nah, ini bagi teman-teman yang mau join ke Shopee Mall, ini linknya. Silakan mungkin teman-teman bisa catat linknya. Nah, nanti di situ juga teman-teman tahu syaratnya apa aja sih kalau gabung di Shopee Mall, kayak gitu sih. Syarat sama linknya di situ. Oke, udah dicatat ya. Aku lanjut ke Lazada sih. Sebenarnya untuk benefit sama keuntungan antara Shopee, Tokopedia sama Lazada semuanya hampir sama sih. Nanti di situ ada logonya, terus kita tampil kalau di Lazada juga last mall, terus support dari relation manager ya sama dengan AM kayak gitu sih. Di grup WhatsApp juga dibuatkan sama juga. Terus prioritas ke SEO-nya juga naik, sama campaign sama flash sale-nya juga sama lebih banyak, kadang-kadang diundang. Cuma kadang bedanya mungkin di fiturnya sih. Kalau di Shopee mungkin fitur antara Shopee Mall dengan yang seller biasa kayak star seller nggak jauh berbeda. Bahkan kemarin saya tanya ke adminku kurang lebih hampir sama kayak gitu sih. Terus kemarin juga saya ngobrol dengan AM-nya terkait fitur di last mall juga paling bedanya kayak fitur naikkan produk. Kalau star penjual biasa itu mungkin 1 hari 3, cuma kalau untuk last mall itu naik di angka 6. Bahkan nanti ketika reputasinya naik, itu naik lagi kayak gitu sih. Nah, kalau last mall, teman-teman kalau mau mendaftarkan last mall itu ada dua ini. Itu seller baru, itu belum jualan sama sekali di Lazada, sama teman-teman juga bisa mendaftarkan yang udah jadi seller, udah berjualan di Lazada. Nah, ini linknya, ini link untuk Lazada. Bagi teman-teman yang ingin
join menjadi last mall. Oke, lanjut. Sebenarnya Topet pun sama sih. Ini semuanya hampir sama sih. Paling di fitur-fiturnya. Nah, kalau di Topet sendiri, bedanya official store di Topet sama yang seller-seller biasa yang kayak Port Merchant atau apa, itu di fiturnya. Nah, kalau yang Shopee Mall itu harganya bisa dicoret. Yang Shopee yang Topet official store itu harganya bisa dicoret. Misal 95 jadi 49. Cuma kalau nggak Shopee Mall itu nggak bisa. Nah, terus kayak asuransi gratis. Itu Shopee Mall official store di Topet udah include asuransi gratis bagi pembeli yang mau pakai asuransi gitu. Kemudian ada lagi untuk template. Nah, template-nya kalau teman-teman join di official store itu template-nya bisa pilih beberapa macam. Nah, mungkin dari segi fiturnya sih kayak gitu beda-bedanya. Nah, ini link registrasi untuk Tokopedia bagi teman-teman yang mau ingin mendaftarkan jadi official store. Nah, dari ketiga marketplace ini ada perbedaan di Shopee ketika teman-teman mau mengajukan. Jadi tipe merek yang dijual. Nanti di situ ada beberapa kategori tipe merek. Jadi waktu itu saya pernah baca ada yang dimasukkan ke mall-mall, terus ada yang punyanya artis. Nah, kalau Zargo sendiri itu memang pilih yang mungkin paling mudah, yaitu diliput 5 media. 5 media apa ya? 5 media berita kayak gitu sih. Itu teman-teman bisa cari nanti kalau mau mengajukan via apa ya tipe merek yang dijual pakai 5 liputan, itu cari aja nanti di Google jasa press release atau jasa liputan media kayak gitu sih. Kalau 5 media itu kurang lebih harganya di angka 4 jutaan lah kalau nggak salah. 4 juta atau 5 juta sekarang kayak gitu sih. Nah, dari keuntungan sama biaya, nah ini dari segi biaya juga antara yang Shopee Mall, Last Mall sama official store di Tokopedia itu biaya layanannya juga beda, lebih mahal daripada yang Port Merchant atau Star Seller kayak gitu sih. Cuma kalau dibanding dengan kenaikan penjualan yang ujungnya memang ke profit, itu kalau yang saya dan tim alami memang recommend ketika udah jadi official kayak gitu sih. Menjadi dibanding dengan biaya layanan sama kenaikan penjualan yang ujungnya itu kita mencari profit, yang memang saya dan tim memang recommend di official kayak gitu sih. Oke, mungkin itu Mas terkait benefit. Oke, siap-siap Mas Catur. Thank you banget Mas untuk insight-nya ya Mas ya. Nah, mungkin bisa ini Mas dijelaskan secara singkat aja sih, gimana ya menurut Mas Catur, kalau pandangan orang kan ketika kita pengen masuk ke Shopee Mall atau official store itu kan pastinya ngerasa yang berat banget mungkin seperti itu, atau mungkin syarat-syarat apa yang diperlukan secara singkat ya. Lengkapnya kan teman-teman bisa cek link ini ya. Mungkin yang paling komponen utamanya itu biar kita cepat-cepat di ACC itu mungkin ada tipsnya nggak Mas untuk kita join di akun-akun Star Seller ataupun Shopee Mall ataupun toko official store ini. Oh, oke. Kalau untuk apa ya spesifiknya sebenarnya udah ada ya di link. Cuma bentar, saya buka dulu ya. Itu kalau itu kan ada dibagi dua ya, ada perseorangan sama badan usaha. Oke. Kalau saya sendiri memang masuk ke badan usaha. Jadi di situ nanti ada kita suruh upload akta perusahaan, terus nanti NPWP perusahaan, terus nanti KTP, ada lagi nanti hak merek. Nah ini yang wajib hak merek, hak paten. Oke. Itu juga sih. Paling bedanya kalau perusahaan sama perseorangan itu di bagian kayak akta perusahaan, yang mana kalau perseorangan itu enggak, terus sama NPWP. Kalau pribadi itu ya NPWP pribadi, ini NPWP perusahaan. Cuma kalau hak merek, hak paten sih setahuku memang hampir semua suruh upload kayak gitu sih. Oke. Tapi kalau perseorangan berarti bisa ya Mas untuk join ke official story itu? Bisa, memang dibagi dua sih. Mau perseorangan atau badan usaha kayak gitu. Yang penting teman-teman udah mengajukan merek hak paten. Oke. Nanti kan di situ dilampirkan
hak paten, hak mereknya, dokumennya kayak gitu sih. Oke. Nah, itu teman-teman mungkin kalau teman-teman ada yang mulai berpikir untuk lebih memperluas bisnisnya lagi, bagi teman-teman yang pertama sekarang harus pikirkan benar-benar merek ya Mas ya berarti ya, untuk menjaga merek produk atau brand kita itu seperti apa ya Mas ya. Iya, Ya. bukan hanya untuk mengajukan ke official store, cuma juga kadang apa ya untuk antisipasi aja sih, biar aman ya dipatenin kayak gitu sih. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, lalu Mas, kalau untuk teman-teman nih mungkin yang bisnisnya lebih ke arah reseller atau dropshipper itu gimana Mas nih harusnya Mas? Oh, kalau yang saya tahu ya, itu ada lagi distributor resmi. Hmm, Tapi kan saya belum ngulik ke dalam ya. Kalau nggak salah waktu itu syaratnya itu memang ngajuin kayak apa ya, kayak ada surat atau dokumen yang itu memang resmi dari distributor apa kayak gitu sih. Karena kan saya juga ngelihat kayak di Topet itu juga ada yang centang verifikasi official store maksudnya. Di situ ada yang jual berbagai macam barang. Nah, itu kemungkinan memang dia distributor resmi. Udah ada apa ya, dokumennya atau apalah yang intinya itu distributor resmi, nggak bisa sembarangan kayak gitu sih dari reseller distributor. oke, berarti harus ada perjanjian khusus ya Mas ya berarti ya? Kemungkinan Ya, oke, yang oke, oke. saya baca kayak gitu sih sebelumnya. Siap. Oke Mas, kalau boleh Mas Catur ini juga dong Mas, mungkin share tokonya Mas Catur di Shopee, mungkin tampilan Shopee Mall-nya itu mungkin ada bedanya teman-teman pengen tahu, bisa nggak Mas kira-kira Mas? Bentar, ini kalau saya buka masih kelihatan Mas? Masih, masih Mas, masih. Oh iya iya, iya. Ini nih, bentar. Bisa tolong di stop share dulu Mas. Oke. Oke. Nah, ini betul Mas yang tokonya? Oh iya itu. Oke. Nah, ini teman-teman untuk contoh Shopee Mall ya yang sudah terdaftar di Mas Catur. Ini penjualannya juga udah luar biasa sekali ya Mas. Enggak. Pengalamannya seperti apa ini Mas untuk handling akun ini? Oh iya iya iya. Ini memang sekarang masih terkendala di ini sih Mas. Kalau saya masih terkendala di produksi Oh, sama produksi. stok. Memang kalau fashion itu kan apa ya, variannya banyak banget. Contoh Hmm. aja saya jual kaos polos ya. Itu Hmm. ada berapa ya? Ada kurang lebih 15 varian apa ya, warna. Nah, satu warnanya itu kan ada 5 ukuran. Nah, itu Betul. variannya yang banyak banget, kadang apa ya, ngatur stoknya. Sama saya kan juga baru terjun ya, fokus di fashion, di brand. Memang ya ada ininya, apa ya, tentang kualitasnya sih. Masih belajar di situ. Makanya saya memutuskan dari awal yang harganya 95, saya jual jadi harga 49 dengan kualitas yang sama. Karena saya apa ya, di harga 95 itu masih belum pede bersaing dengan brand-brand lain yang besar kayak gitu sih. Makanya saya putuskan untuk harganya down di angka 45, terus saya bersaing dengan brand-brand yang kelas menengah ke bawah. Oke. Rada pede kayak gitu sih bersaing dengan mereka. Siap, siap. Nah, berarti di sini kalau Shopee Mall ini punya tagline khusus di sini Shopee Mall berarti ya Mas bedanya ya? Iya, nanti kan Memang. kalau di Oke. Shopee ya, kalau teman-teman buka Shopee via mobile itu kan di situ juga di bagian awal juga ada menu kadang Shopee Mall. Nah, kalau orang yang biasanya belinya di Shopee Mall, ya star seller atau seller biasa pun nggak masuk. Makanya itu sih enaknya. Jadi ketika ada apa ya, user yang biasa belanja di Shopee Mall, itu kita juga bersaingnya dengan apa ya, yang udah Shopee Mall, nggak banding-bandingan Oh. harga banget kayak gitu sih. Berarti kalau secara persaingan itu lebih terorganisir gitu ya Mas ya? Iya, cuma kita juga bisa Oke. masuk di selain Shopee Mall kayak gitu sih. Yang Benefitnya bersaing berarti dengan itu ya kayak Mas ya? star seller atau seller biasa kayak gitu. Oke, oke, oke. Oh, banyak banyak sekali berarti benefitnya ya Mas ya. Selain kita dikasih space khusus, kita juga bisa masuk nih ke space-space yang memang itu akun biasa dan lainnya ya. Iya. Ya. Oke, oke. Nah, Mas, kalau untuk tipsnya sendiri untuk membuat tampilan dan lain-lain, apakah Shopee Mall itu harus ada tampilan khusus atau mungkin tampilannya bisa sama seperti Shopee biasa gitu?
Kalau dari segi tampilan sih kurang lebih kalau Shopee hampir sama ya template-nya. Cuma saya sarankan memang kalau udah ngajuin ke Shopee Mall, kalau teman-teman udah punya brand, itu usahakan nanti dari dekorasi toko, dari apa ya, editan posternya, itu usahakan yang lumayan. Maksudnya nggak asal-asal. Apalagi untuk foto produk. Nah, jangan sampai teman-teman hanya nyomot atau hanya foto biasa. Itu sayang banget sih. Saya juga memang keluar rada banyak di photoshoot, memang keluar biayanya agak rada mahal di awal. Cuma kan itu bisa dipakai seterusnya kayak gitu sih. Dan ketika saya apa ya tanya ke teman-teman tim yang di sini, misal tes ya ke beberapa orang, lu kalau mau belanja, yang pertama kan cari keyword, set, misal kemeja panjang pria, kemudian apa? Oh filter terlaris, oh harga termurah, oke. Habis itu apa? Oh saya lihat yang fotonya menarik. Nah kadang di situ sih, makanya saya fokuskan untuk fotonya itu sebisa mungkin biar menarik. Kenapa juga saya putuskan untuk background-nya kayak gitu, biar berbeda dengan yang lain, karena yang lain itu rata-rata putih. Nah itu sih, mungkin dari segi fotonya saya juga optimasi sih, biar gimana caranya supaya bagus. Itu kalau di Facebook itu kan CTR ya, perbandingan antara orang yang ngeklik dibanding jangkauan. Oke. Nah, foto itu rada ini sih, gimana caranya supaya bagus kayak gitu. Oke, ini tips tambahan berarti ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau memaksimalkan online store-nya atau di marketplace-nya, berarti foto produknya itu emang harus benar-benar dibuat unik dan totalitas ya Mas ya, ini ya. Karena Iya. ya teman-teman bisa lihat sendiri juga tokonya dari Mas Catur jual kaos, tapi memang benar-benar penempatan positioning kaosnya, serta penataannya bahkan ya Mas, itu diperhatikan sekali kayaknya ya Mas ya. Oke, siap. Oke. Fotonya aja revisi beberapa kali dari dulu sih, dari background, dari apa kayak gitu. Oke. Dan Berarti ini Mas, hmm. ini kan harga jualnya kan 49 ya. Terus Hmm. saya kan juga ngiklanin ads Oke. kan. Nah, cuma dari segi biaya yang dikeluarkan dengan penjualan ya masih nutup, bahkan profit. Itu kan saya pikir-pikir kadang kenapa orang mungkin mau, padahal di Shopee, bukan Shopee Mall ya, di Shopee yang biasa, itu harga rata-rata kaos polos ya di angka 20 ribuan. Maksudnya Iya. kenapa orang mau beli dengan harga 49 gitu loh. Mungkin Hmm. kan kalau iklan saya tampil di bagian paling atas atau di bagian sebelah, itu kan di situ 49, itu harga dari kaos Argo. Di sebelahnya Hmm. mungkin 20 ribu, 30 ribu kayak gitu. Cuma kenapa orang memutuskan untuk beli? Salah satunya itu sih, fotonya juga meyakinkan. Plus ada logo mallnya yang nggak bisa dibandingkan dengan star seller atau seller biasa kayak gitu. Oke. Siap. Oke Mas, mungkin langsung kita sambung aja ke beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk di kolom chat ya Mas ya. Oh iya, iya, Ini iya. udah ada beberapa yang masuk sih, mungkin bisa saya bantu bacakan juga dari teman-teman di sini ya. Nah, yang pertama ini dari Kak Pipit ya, Pipit Fitriani dari Tasikmalaya. Wah, mantap sekali ini. Halo Kak Pipit ya. Kak izin bertanya, apakah ada adminnya jika kita berjualan di e-commerce Kak? Terus berapa persen dari harga yang kita mau jual Kak? Gitu. Itu mungkin pertanyaannya ketika masuk ke Shopee Mall, apakah ada adminnya Admin dari untuk tim kita Mas. jualan? Admin dari? Maksudnya yang dimaksud itu admin dari marketplace-nya atau admin dari saya? Nah, mungkin yang dimaksud ini lebih ke admin di marketplace-nya, Mas. Oh, kalau itu cenderung kayak ini sih, Mas. Kayak tadi AM atau RM. Oh. Account manager yang bantu ketika ada permasalahan atau info ketika Mm-mm. ada campaign atau flash sale. Itu di grup WhatsApp sih, Mas. Oh, gitu ya. Oke. Cuma kalau untuk membantu sampai ke ngupload atau apa, itu belum sih. Mungkin itu yang, apa ya, bukan Shopee Mall, dikelola Shopee mungkin ya. Kan itu ada. Mm-mm. Kalau di Shopee Mall, setahu saya sih, Oh, yang oke. saya alami belum sih. Cuma ada AM-nya di grup WhatsApp yang membantu ketika ada permasalahan atau dia menginfokan campaign atau flash sale kayak gitu sih, Mas. Oke. Berarti tugas tugas AM itu untuk menginfokan beberapa event atau campaign itu ya, Mas ya? Iya, sama kita juga konsultasi kadang terkait mungkin kayak apa permasalahan apa, terus nanti algoritmanya gimana kayak gitu sih kadang. Oke. Siap. Oke. Nah, selanjutnya ini
kira-kira berapa persen sih, Mas, potongan biaya yang ditetapkan dari harga ketika kita masuk ke Shopee Mall ataupun official store? Karena di akun biasa sendiri kan mungkin, ada kayak potongan-potongan biaya di marketplace gitu. Oh, iya. Nah, kalau sebenarnya setiap kategori itu beda. Misal ya, kategori fashion, kategori kecantikan atau apa, itu kayaknya setahu saya sebelumnya itu beda. Cuma Sergo sendiri, ini kan fashion pria. Itu kalau di Shopee di totalan semua itu kan ada perintilannya. Misal Shopee Mall itu berapa persen, gratis ongkir itu berapa, terus tambah promo ini berapa. Itu kalau di total di Shopee Mall itu 8,5%. Nah, kalau di Tokped itu sampai 10%. Kalau di Last Mall itu saya lupa berapa persen, soalnya admin yang ngurus. Teman-teman Oh, bisa cari nanti di Google berapa biaya layanan di masing-masing Shopee Mall sama ini. Nah, di situ kan ada berapa macam ya kategori. Memang beda-beda sih. Sama perintilannya itu yang banyak. Misal kalau lo mau pakai promo ini tambahnya berapa persen. Jadi tergantung teman-teman juga nanti mau pakai promo apa aja. Semakin banyak promo yang di teman-teman ACC atau teman-teman mau lakukan promosi banyak-banyaknya, ya biayanya semakin tinggi kayak gitu sih. oke, berarti nilainya transparan ya, Mas, ya? Iya, kalau Tokopedia sendiri itu dipukul rata. Jadi 10% itu udah include semua. Cuma kalau Shopee itu ada apa ya? Ada perintilannya. Misal Shopee Mall itu hanya 5%, cuma nanti ditambah kayak gratis ongkir berapa persen, gratis ongkir ekstra berapa persen, kayak gitu sih. Tapi Oke, kalau Sergo sendiri itu di angka 8,5% yang Shopee, yang Topet itu di angka 10% kayak gitu sih. oke. Berarti kita harus ngitung benar-benar lagi ya, ya Mas ya, untuk pembuatan harga di marketplace-nya nantinya ya. Ah, iya. 100 Oke. ribu sendiri kan 10.000 gitu kan, Iya, lumayan. betul 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 betul. Nah, itu mungkin di notes juga ya. Kurang lebih seperti itu, Kak Pipit ya. Nah, next selanjutnya ada dari Kak Irmawati Erviana, ini dari Pemalang. Ya. Pertanyaannya adalah, dari dulu saya ingin jualan di e-commerce atau marketplace ya, tapi ada rasa takut tidak laku gitu. Lalu biasanya newbie kan belum terpercaya dan belum bisa menarik pembeli. Haruskah kita mengadakan promo? Nah, bagaimana caranya newbie membangun kepercayaan dari customer? Itu gimana, Kak, mungkin? Oke, ini kalau teman-teman yang mau buka toko, buka di marketplace, kalau awal-awal dipastikan sepi, itu pasti sih. Nggak mungkin ketika teman-teman upload, tiba-tiba orang misalnya, saya toko baru, saya mau jualan fashion pria nih, baru buka. Kemudian saya upload, ada kaos polos, ada kemeja. Nah, ketika saya upload kaos polos, kan pembeli itu kan nyarinya mungkin kaos polos keywordnya loh. Cari kan. Nah, itu ya agak sulit juga untuk dapat di halaman 1 atau 2 kalau toko baru. Biasanya kan kalau user itu kan ngefilternya terlaris. Itu nggak mungkin teman-teman masuk ke situ. Kemudian ada juga termurah, terkait juga kadang nggak cuma di bagian SEO-nya sih, kayak ulasan juga mempengaruhi sih. Cuma biasanya kalau teman-teman yang baru mau masuk itu pakainya memang fake order. Cuma kalau saya sendiri enggak sih. Ya memang apa ya, beda-beda lah tiap orang memang kalau fake order ya monggo silakan. Cuma kalau saya sendiri enggak. Kalau fake order itu kan kita beli sendiri. Beli sendiri sampai banyak banget. Jadi ketika orang mungkin apa ya nyari keyword kaos polos, kemudian difilter terlaris, itu posisi kita walaupun toko baru itu naik ke atas. Karena penjualannya itu banyak, cuma kan kita sendiri yang order, fake order loh. Cuma kalau saya sendiri memang nggak pakai. Saya memang kadang waktu itu awal baru buka, itu kan saya ngiklanin di sosial media. Jadi ada beberapa yang tanya, oh Shopee-nya mana, Topetnya mana. Jadi dari situ pembelian mulai, reputasi mulai dari bintang. Nah terus kalau teman-teman tokonya baru, itu saya sarankan mungkin ngiklan juga. Biar untuk apa ya, mecahin telur dulu lah di bagian awal-awal untuk membangun reputasi toko, ulasan. Soalnya memang awal-awal itu kadang sulit. Saya sendiri di Sergo, kadang kalau launching produk baru, itu kadang diiklankan ya boncos. Mungkin kliknya banyak, cost per kliknya murah. Cuma kadang apa ya,
closing rate-nya itu yang presentasinya rendah. Karena orang itu belum percaya ini produk bagus atau enggak ketika melihat ulasan. Cuma kadang ketika ulasannya udah semakin banyak, itu iklan udah mulai rada stabil. Makanya mungkin customer yang udah ngeklik masuk ke display, itu kan kadang masuk ke ulasan. Terus udah tahu loh, oh ini produk memang benar-benar bagus kayak gitu sih. Paling kalau dari saya untuk toko baru, coba nanti untuk bagian fotonya dibedakan dengan yang lain. Kemudian untuk kalau bisa teman-teman juga ngiklan, biar untuk apa ya, mecahin di awal lah. Biar ulasannya itu juga meningkat di awal. Soalnya kalau teman-teman nggak ngiklan, back order juga nggak pakai efek, ya nggak mau juga sih kayak gitu. Oke, itu masalah. Oke. Oke, Mas Catur, suara saya masih terdengar? Halo Mas. Oh ya, halo. Oke. Suaranya tadi sempat putus-putus, Mas. Maaf. Oke. Oh iya, putus. Oh iya, oke, udah. Ya, oke. Oke, udah lancar lagi, Mas. Oke, siap-siap. Berarti intinya untuk penjual baru tadi, kalau bisa itu buat tokonya sebeda mungkin dengan toko-toko yang udah ada di marketplace ya, Mas ya, untuk ikut masuk dalam persaingannya ya, gitu. Iya, bahkan yang saya pelajari ya, yang saya belajar juga, itu ada yang di fotonya itu, di bawahnya, ditulis promo untuk 5 pembeli terbaru. Di bagian fotonya loh, di bagian bawah. Itu ada dikasih tulisan promo untuk 10 pembeli tercepat atau 10 pembeli terbaru kayak gitu. Kemudian itu diiklankan biar nanti orang juga, oh saya beli aja kayak gitu sih. Ada juga yang kayak gitu, yang saya belajar kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Mantap ya. Mungkin itu ya dari Kak Irmawati untuk tips dan triknya itu dari Mas Catur kurang lebih seperti itu. Nah, oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas, yang menarik lagi nih dari Kak Christian dari Surabaya. Nah, menurut Kakak, apa keuntungan kalau kita berjualan di e-commerce satu dengan e-commerce lainnya? Apa sama ya, Kak? Menurut Kakak lebih untuk memasarkan di e-commerce mana ya dan mengatasi persaingannya bagaimana? Nah, kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi, apakah kita harus masuk ke tiganya atau kita sebenarnya harus milih salah satu dulu sih, Mas? Bagusnya ketika kita mau masuk ke marketplace ini. Oke. Kalau di saya sendiri ya, yang di Brand Zergo, itu memang penjualan terbanyak yang pertama itu di Shopee. Kemudian antara Tokped sama Lazada, itu kurang lebih hampir sama. Cuma untuk awal-awal, itu organiknya saya lihat agak lumayan cepat di Lazada. Untuk toko baru ya, toko baru itu lumayan cepat di Lazada. Nah, cuma untuk kategori-kategori yang lain, saya juga kurang tahu. Soalnya kan menurut data di e-commerce juga kan waktu kemarin update kan di IG-nya. Marketplace tertinggi visitornya itu kan Tokped. Iya Tokped, yang kedua Shopee kan. Tapi di real penjualan saya itu memang penjualan paling banyak itu Shopee, kedua itu Tokped sama Lazada itu hampir sama. Cuma memang tiap kategori mungkin beda sih mungkin. Kalau kemarin saya ngobrol dengan account manager Tokpednya, itu Tokped cenderung ke elektronik, gadget, alat-alat rumah tangga kayak gitu sih. Cuma kalau untuk fashion memang rada kalah di Shopee kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa buka di tiga-tiganya, nanti tahu sendiri. Oh, yang lumayan cepat ngebut di awalnya itu di mana. Cuma yang saya alami itu Lazada agak lebih cepat di awal ngebut. Agak lebih mudah untuk closing di awal, pecah telurnya kayak gitu sih. Oke, oke. Berarti kalau untuk toko baru intinya Mas Catur nyaranin kita lebih survive di Lazada dulu gitu ya, Mas ya? Iya, coba mungkin teman-teman Ya. buka di Lazada, nanti optimasilah dikit. Cuma kalau teman-teman mau buka di tiga-tiganya ya nggak masalah sih, biar untuk tahu aja.
Sebenarnya untuk produkku itu lebih laku di marketplace mana? Mungkin kalau di saya itu kan fashion pria ya. Jadi Shopee lebih Hmm. unggul. Karena saya tahu sendiri ada brand yang udah besar banget, yang itu juga apa ya, kuat di Shopee-nya. Ibaratnya marketnya di situ udah kebentuk. Mungkin salah satunya juga itu. Cuma kalau dari yang kemarin saya baca di e-commerce juga, itu kan visitor tertinggi di Tokped. Yang nggak tahu juga, saya kategori yang paling tinggi itu di Tokped apa, di Shopee apa, di ini apa, kayak gitu sih. Oke, 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 siap, siap. Oke, cukup jelas kayaknya ya, Kak Christian. Jadi mungkin nanti bisa lihat-lihat dulu intinya produknya itu cocoknya lebih ke marketplace mana, bisa dilihat trennya aja sih, silakan bisa googling dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau menyampaikan satu hal menarik buat teman-teman semua bahwa Commerce juga menyediakan ya untuk layanan admin marketplace. Barangkali teman-teman di sini udah kewalahan untuk ngurus marketplace-nya sendiri atau mau dibantu agar marketplace-nya lebih eksis lagi, itu Commerce menyediakan admin marketplace-nya untuk 5 orang yang pertama mendaftar di event kali ini itu dapat free biaya administrasi ya khusus untuk admin marketplace. Jadi kalau memang udah mulai kerepotan untuk handling marketplace-nya sendiri, silakan nanti bisa hubungi teman-teman dari Commerce saja gitu. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali sih Mas yang menanyakan nih, kurang lebih banyak teman-teman yang punya brand baru di sini ya. Ini ada dari Mbak Anissa dari Padang, terus tadi ada juga dari Adela dari Bandung ya. Teman-teman bisnisnya brandnya itu belum terlalu besar Mas, dan itu pun masih belum terlalu dikenal. Apakah bisa atau langsung survive masuk ke Shopee Mall, official store dan lain-lain loh. Walaupun ini berarti case-nya mungkin brand-nya sudah paten ya Mas ya, tapi belum terlalu dikenal gitu. Nah, kalaupun memang harus masuk ke Shopee Mall ataupun official store, itu tantangan yang pertama akan dihadapi itu kurang lebih apa menurut pengalaman Mas Catur sendiri? Hmm, saya kan berpartner juga ya dengan teman lah satu. Saya handle marketing, bagian marketing. Ini seluruh marketing yang saya handle itu memang produknya underwear, lebih ke spesifik ke bra kayak gitu sih. Itu saya handle 2 bulan yang lalu. Sebenarnya itu udah dihak patenin, cuma memang belum dikelola kayak ke Shopee Mall kayak gitu. Bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan Juli. Juli itu udah saya daftarin ke Shopee Mall. Itu udah jadi Shopee Mall. Waktu itu sebelum itu penjualannya paling berapa sih? 1, 2 kayak gitu sih. Tapi memang saya push via visitor TikTok. Jadi saya endorse, yang mungkin teman-teman tahulah endorse atau KOL dari selebgram TikTok, saya arahkan ke Shopee Mall si brand ini. Jadi dari situ kan visitornya banyak mulai. Habis itu kan ulasannya juga mulai naik. Nah, iklan yang saya kan juga langsung iklankan di awal brand ini. Cuma iklan juga nggak spending banyak, paling iklan 1 hari 2.000, 5.000, 10.000, nggak ada closingan. Cuma semakin saya endorse banyak, mungkin sampai puluhan atau ratusan selebgram, itu penjualan udah mulai naik, reputasinya pun naik. Mungkin Mas Beni bisa buka Jinibra Official Shop, coba Mas. Di sini ya Mas ya, di Shopee-nya. Ya, di Shopee-nya. Boleh diulang apa tadi Mas? Jinibra Official Shop. Bukan di situ Mas, itu di toko ini. Oh, oke, sorry, sorry, sorry. Oke. Kayak gini Mas. Pakai G, Jinibra Official Oh, Shop. gini. Oke, ini ya Mas ya. Iya. Ini ya. Nah, itu saya mulai memang awal Juli. Baru 3 bulan sih. Oke, ini yang handling Mas Catur juga atau Iya, marketingnya saya oke. yang handle. Maksudnya yang ngelola kayak gitu. Oke, Paket oke, oke. penjualan saya, yang iklan di Shopee-nya, kemudian endorse, white promote, itu saya yang handle.
Nah itu memang apa ya, awal saya daftarin itu Juli sih. Memang naiknya itu ya lumayan sih. Karena endorse-nya juga saya push. Endorse dari TikTok tuh Shopee-nya. Ada mungkin satu saya endorse apa ya, selebgram TikTok yang mungkin followernya nggak seberapa ya, cuma viral juga, itu juga yang kena. Followernya naiknya cepet loh, gerak, sama penjualannya juga naik cepet. Itu bulan Juli paling penjualan berapa, kemudian bulan berikutnya itu naik berapa ya? Ini kan toko baru ya mas? Iya betul. Bulan pertama itu berapa ya? Kalau nggak salah baru berapa ratus lah. Baru berapa puluh lah, berapa biji malah. Bulan Agustus itu udah masuk satu bulannya 900 berapa. Nah bulan ketiganya itu udah masuk 1000, naik 2 kali lipat, 1800 berapa sih transaksi atau pieces. Cuma memang saya apa ya, post dari TikTok juga sih, karena ini kan brand. Saya juga post dari semua sih, dari TikTok iya, Facebook saya juga ngiklanin, terus di Shopee-nya saya juga ngiklanin, Shopee Ads. Tapi untuk awal-awal waktu itu saya ngiklanin produk ini di Shopee, itu nggak ada penjualan. Cuma ketika brandnya ini udah naik, kemarin iklan berapa ya? Iklan 100 berapa atau 200 sampai closing 25-an, 26. Dengan margin di angka 60.000. Oke. Jadi cukup challenging juga ya Mas ya, karena mungkin dari harga produknya mungkin teman-teman di sini kalau ngelihat harganya mungkin agak kaget 300.000, tapi kalau kita nggak ngelihat keterangannya itu kayak jadi miskomunikasi nggak sih Mas gitu, padahal isinya ada berapa gitu. Nah, itu awal-awal juga saya ngalami Mas. Harganya itu kan Oke. harganya satu paket kan 150. Betul. Ada video yang viral, kemudian ada yang komen, kok harganya mahal banget. Padahal itu isinya 3. Nah, makanya saya itu di judulnya langsung diisi isi 3 pieces. Nah, itu ngaruh ke closing rate. Karena mungkin orang-orang visitor yang udah masuk, udah mau beli, dia apa ya, ngira bahwa 150 itu isinya cuma 1. Dia kan mahal, nggak jadi beli kan. Ketika saya ganti judulnya isi 3 pieces, itu closing rate-nya naik, penjualannya naik. Hanya karena miskomunikasi di situ. Oke. Siap. Berarti memang harus detail di marketplace-nya itu memang sangat-sangat diperlukan ya, gitu ya. Oke. Itu kurang lebih tadi penjelasan untuk beberapa teman-teman ya, untuk yang menanyakan itu di awalnya kira-kira udah siap nggak gitu untuk brand barunya ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu Mas, mungkin ini saya bacakan yang terakhir aja sih dari Mas Dedi di Banyuwangi ya. Ini ada pertanyaan, ingin tanya berapa ideal item produk serta varian produk untuk jualan di marketplace-nya Mas. Nah, mungkin perlu nggak nih iklan jitu juga di sosmednya, atau mungkin kita harus di marketplace aja iklannya. Itu gimana Mas, menurut Mas Catur sendiri? Kalau Shopee Mall sendiri ya, itu memang syaratnya ada 25 etalase, 25 display. Cuma kalau yang ini, saya ngakalinya supaya di-approve, itu saya duplikat semua, cuma paketnya itu ditambah ya, ada yang cuma 1 paket, ada yang 2 paket, sampai 10 paket. Cuma kan gambarnya sama semua. Itu tujuannya biar di-approve dulu sih di ACC. Nah, kalau untuk idealnya satu toko itu berapa macam, saya kurang tahu apa ya, pasnya itu berapa. Cuma kalau yang Zergo sendiri, saya usahakan memang ada beberapa macam. Kayak awalnya itu kan cuma kaos polos. Saya juga mulai launching kayak kemeja, celana, topi kayak gitu sih. Biar pertama tokonya juga biar lengkap, terus pembeli yang udah beli kemudian puas juga bisa beli produk yang lain. Customer lifetime value-nya itu lebih tinggi kayak gitu sih. Nah, cuma kalau teman-teman mau full di marketplace juga nggak apa-apa. Cuma kan kalau saya kan ini kan brand ya, jadi saya memang gempur dari semua channel kayak gitu sih, biar cepet growth-nya, pertumbuhannya. Kalau yang Zergo sendiri sekarang untuk Facebook sama IG-nya itu untuk paid traffic-nya udah nggak berjalan. Cuma kalau organiknya masih tetap, makanya kayak di IG sendiri itu kan kita kadang
ngupload ya video atau foto untuk diarahkan mungkin ke marketplace kayak gitu sih. Oke, berarti satu produk pun sebenarnya nggak masalah ya Mas, asal nanti kita buat paketan aja di marketplace-nya ya, kurang lebih seperti itu ya. Iya, saya sendiri kan itu yang Jenny Bra itu kan Hmm, hanya bra baru satu varian, baru satu ini, satu apa ya, satu jenis, satu cuma jenis ya. beda warna aja. Oke, Iya, oke. cuma memang tak operasi. Siap, siap. Oke, sepertinya cukup menjawab ya Mas Didi yang di Banyuwangi. Oke, siap. Karena waktunya juga sudah habis, mungkin kita cukupkan untuk pertanyaannya. Thank you banget Mas Catur untuk sharing-sharingnya dengan teman-teman semuanya. Kurang lebih selama 1 jam ini, nggak kerasa ya. Seru banget untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi teman-teman mungkin udah bisa ngambil kesimpulan ya di sini ya, bahwa kalau teman-teman mau masuk ke marketplace, ini intinya ada 2 channel yang bisa teman-teman masuki ya, mulai dari untuk akun yang biasa, dan itu mungkin tingkatannya jadi ke star seller ya, yang sudah kita pelajari mungkin di webinar sebelumnya kalau teman-teman ikutan juga. Dan ini kita belajar juga sekarang tentang Shopee Mall, official store, dan lain-lainnya ya, yang memang punya benefit yang memang dibedakan ya, karena punya hak keistimewaan sendiri, otomatis ya sebisa mungkin marketplace ini akan menunjang penjualan kita gitu.